Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Noviani dengan NIM 2401020042. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum atau simulasi sistem pada sistem operasi Linux. Baik, di sini saya akan melakukan 3 simulasi. Yang pertama, di sini saya akan melakukan proteksi file dengan hak akses. Nah, kita di sini udah diberi perintah apa aja yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita akan disuruh membuat 3 file yang bernama nim, nama, dan juga nim nama.sh. Untuk membuat file itu kita bisa menggunakan perintah namanya touch. Nah, untuk menuliskan nama filenya kita bisa menulis sekaligus tanpa harus satu-satu. Selanjutnya, perintah kedua itu kita akan mengatur hak akses atau permission untuk masing-masing file. Jadi untuk file name kita perintahnya hanya dapat dibaca oleh pemilik, sementara file nama itu hanya bisa dibaca dan ditulis oleh pemilik dan juga grup. Untuk file name nama hanya dapat dieksekusi oleh semua anggota. Nah, untuk mengatur hak akses tersebut kita menggunakan perintah namanya chmod. Nah, untuk file name tadi kan hanya pemilik yang bisa membaca filenya, maka kita menggunakan chmod 400 name.txt. Arti 400 sendiri di sini adalah 4 tersebut artinya pemilik itu bisa membaca, sementara grup dan juga others itu kita kasih 0, artinya dia tidak punya permission. Lalu untuk file nama hanya bisa dibaca dan juga ditulis oleh pemilik dan juga grup. Maka di sini kita kasih permissionnya 660 file. 660 sendiri artinya 6 itu bisa read and bisa write. Maka di sini untuk pemilik sama grup kita kasih angka 6 agar dia bisa baca dan juga tulis file tersebut. Sementara untuk other kita kasih 0 untuk agar tidak punya permission. Selanjutnya pada file nim nama.sh itu karena hanya dapat dieksekusi oleh semua anggota, dimana eksekusi sendiri itu punya 1. Jadi kita bisa kasih permission 1 artinya execute. Jadi semua pengguna, pemilik, grup maupun others itu bisa eksekusi. Nah, untuk melihat hasilnya itu kita menggunakan perintah namanya ls -l, itu list long format. Di sini ditampilkan semua list direktorinya. Nah, untuk yang kita buat tadi terdapat di sini. Nah, di sini ada nama.txt di mana dia hak aksesnya itu ada read write untuk owner dan juga group. Kemudian untuk name.txt itu dia hanya punya hak akses read untuk pemilik. Lalu untuk nim nama.sh itu hanya menampilkan xxx, artinya pemilik, grup, dan juga others itu hanya dapat execute. Bagaimana untuk pengujiannya? Untuk pengujiannya kita bisa lakukan pada file nim kan hanya dapat dibaca oleh pemilik nih. Kita buat perintah cat name.txt. Cat itu artinya bisa untuk melihat file itu. Nah, jika tidak terjadi apa-apa, maka itu artinya berhasil. Selanjutnya, jika kita tulis, kita masukkan teks ke dalam file name.txt. Nah, di sini ditampilkan
output permission denied, yang artinya kita nggak punya hak akses untuk menulis apapun ke dalam teks tersebut. Berarti untuk file tersebut ujian berhasil. Selanjutnya untuk file nama, di sini kita bisa baca dan juga bisa menulis untuk pemilik dan grup. Maka kita coba kita masukin teks nama ke dalam file nama.txt. Nah, kalau tidak terjadi apa-apa berarti itu berhasil. Sekarang kita lihat cat nama.txt. Nah, di sini terdapat output alia. Apa yang kita tulis tadi itu dikeluarkan di sini. Nah, artinya untuk file nama hak aksesnya berhasil. Selanjutnya untuk file name nama.sh. Nah, sebelumnya kita ketahui .sh ini artinya tuh file shell script. Nah, jadi untuk menjalankan file tersebut kita menggunakan command ./name nama.sh. Nah, di sini terdapat permission denied. Kenapa demikian? Karena kita hanya memberi akses eksekusi, tapi sementara file shell script sendiri itu membutuhkan hak akses untuk membaca script sebelum menjalankannya. Nah, makanya di sini permission denied. Kemudian kalau kita lihat nama.sh sama, di sini juga permission denied karena sekali lagi tadi kita cuma kasih hak aksesnya itu execute ya, berarti dia sementara si shell script itu membutuhkan hak akses read permission untuk menjalankan file tersebut. Jadi kita hanya bisa memberi akses eksekusi, tapi untuk praktiknya kita tidak diberi izin karena kita harus read permission, dikasih read permission dulu. Nah, untuk agar kita bisa melihat file tersebut, itu kita kasih hak aksesnya chmod 755, yang artinya 7 sendiri itu pemilik bisa read, write, dan execute. Sedangkan group dan others itu hanya bisa read and execute. Nah, kita uji. Berhasil ya, tanpa ada permission denied. Kemudian bucket berhasil juga. Nah, jadi tadi kita udah beri, karena tadi kita udah beri izin read permission. Nah, jadi dia berhasil. Sementara sebelumnya tadi kita hanya memberi izin execute, tidak read. Nah, sementara untuk laporan kita hanya diminta untuk file name nama ini hanya dapat dieksekusi. Maka kita menggunakan hak akses yaitu chmod 111. Baik, itu untuk praktikum simulasi yang pertama.